Foodies, Makan Receh kali ini mau nyobain mie ayam Bangka legendaris yang ada di kota Bogor. Wah, asik nih. Bukannya dari tahun 84 Foodies. Ini artinya warung makan yang satu ini sudah hampir 40 tahun jualan. Warga kota Hujan berbagai generasi kayaknya pasti udah pernah nyobain ya mie ayam Bangka yang satu ini. Berawal dari warung tenda, warung yang juga punya menu andalan es teler ini selalu rame sama pembeli Foodies. Tuh, kelihatan ya dari akang-akangnya yang sibuk bener kayaknya nggak kelar-kelar nyiapin pesanan. Termasuk pesanannya tim Makan Receh nih. Wah, Foodies mie-nya banyak banget. Ini tempat ini berapa kilo, Mas? 30 kilo. 30 kilo satu tempat. Sehari bikinnya berapa banyak? Kadang 3 kilo. 3 ini, satu tempatnya 30 kilo dikali 3 berarti 90 kilo sehari. Waduh, banyak banget Foodies. Sebanyak ini setiap hari selalu ludes loh. Tapi emang sih bukannya dari pagi jam 9 sampai malam. Dan yang unik di sini, mie-nya direbus dengan porsi yang banyak alias buat ramean gitu. Foodies lihat banyak banget. Sekali bikin itu satu tempat ini Foodies. Jadi biar sekalian ya. 5 kilo lah. 5 kilo. Ini deh, 5 kilo, pantesan berat. Ya pantas berat banget, ternyata kena angka sampai 5 kg Foodies. Lama-lama lengannya jadi otot semua nih kalau tiap hari bikin mie kayak begini. Nggak perlu lama, 5 menit aja udah matang. Dan yang bikin beda itu mie-nya Foodies. Soalnya ini bikin sendiri, makanya bisa bikin stok jadi banyak banget ya. Dan secara tekstur sama rasa udah pasti istimewa. Nah, kalau udah matang, mie-nya dimasukkan di tempat besar dan diaduk sama campuran bumbunya ya. Ada garam, minyak, kecap, dan juga bumbu rahasia nih tentunya. Kalau mie Bangkanya asin, ya pakai kecap asin secukupnya. Kalau yang manis, ya udah pasti kecap manis juga ya secukupnya. Oke lanjut, kita aduk mie-nya sampai merata, baru deh tuh dibagi per porsi. Terus dikasih daun bawang juga ya, plus bawang goreng sama potongan ayamnya. Ih mantul Foodies, ini bener-bener ya kayaknya semua tuh pada sibuk. Ada yang khusus rebus, nyampur bumbu, khusus bagian nyiapin kuah dan juga baksonya. Yuhu, mie Bangkanya udah siap buat disantap. Ini masih kurang pendampingnya nggak sih? Yes, es teler atau es buah. Kayaknya mantap ya. Kita pesan dua-duanya. Kalau es kayak begini sih dikasih porsi banyak juga mau ya Foodies. Apalagi kalau enak. Waduh, mau. Masukkan satu persatu bahan es telernya ya. Kalau es teler nih ada 4 macam Foodies. Nangka, kelapa, kolang-kaling, dan juga alpukat. Lanjut, kita bikin es campur. Ada 9 macam isian, mulai dari kelapa, kolang-kaling, cincau, cendol, nangka, agar-agar, ketan, tape, dan juga alpukat. Jadi emang salah satu kunci yang bikin es buah ataupun es campur ataupun es teler itu enak kalau pakai alpukat. Kualitas alpukatnya juga harus dipilih yang paling bagus ya, Mas. Ini semuanya bagus tuh. Nah, kalau udah cukup, selanjutnya kita berikan santan, kemudian tambahkan air gula putih. Jadi yang ngebedain es teler sama es campur ya cuma isiannya aja. Kalau kuahnya sih sama Foodies. Lanjut, kita kasih es ya biar segar. Lumayan keras ternyata Foodies. Soalnya gitu kan ini dikit. Oh. Pertama kali loh ini nyobain nyerut es kayak gini loh. Kalau ngelihat mas-masnya nyerut es kayak gampang ternyata susah Foodies. Capek lagi, keluar tenaga semua. Ini udah belum sih? Udah. Aduh, makin lapar nih Foodies. Secara tenaganya kayaknya tadi lumayan terkuras ya. Terakhir berikan susu putih dan sirup mocha. Jadi deh es telernya. Jadi yang ngebedain es di sini sama es tempat lain, sirupnya Foodies. Cuman pakai yang mocha ini aja. Kalau di tempat sebelah kan kadang ada yang pakai sirup merah ya. Ya udah, ini kayaknya lengkap semua nih. Tinggal kita santap. Sebelum mencair kita cobain es campurnya dulu kali ya. Segar banget. Oh bener, jadi dari sirupnya tadi kan beda ya Foodies ya. Biasanya itu kalau es campur, es teler atau sop buah itu warnanya merah. Kalau ini pakai mocha, jadi warnanya putih kayak gini nih Foodies nih. Tuh. Rasanya juga, rasa mochanya itu nggak terlalu mocha banget gitu. Manisnya nggak terlalu manis juga, jadi enak sih. Apalagi udah dicampur sama es kayak gini, manisnya itu jadi pas. Secara tampilan ini emang menggiurkan banget. Udah warna-warni, pakai es lagi. Aduh, lazis. Macam nih warna-warni.
Nah, ini kan ada 9 macam nih. Kalau kalian gak suka sama salah satu bahannya, bisa request kok. Bilang aja, nggak pakai ini sama nggak pakai itu ya. Jadi bisa disesuaikan nih. Yang bikin khas di sini kan emang kuahnya ya. Nah, dibandingkan dengan kuah-kuah sirup biasanya, ini tuh kayak sirupnya tuh lebih spesial gitu, jarang kita temukan kan. Nah, makanya rasanya jadi lebih spesial juga, foodies. Lanjut, kita cobain es telernya. Wih, secara tampilan kelihatan beda banget ya foodies. Es teler ini perpaduan warnanya lebih sederhana, cuman ada 2 warna aja, kuning sama hijau. Iya, itu tuh dari nangka sama alpukatnya ya. Penampilannya boleh sederhana, tapi rasanya jelas menggiurkan. Kuahnya sama kayak tadi, khas banget. Kuah mocha. Terus yang paling menonjol dari es teler ini nih foodies, alpukatnya. Jadi bener-bener alpukatnya ini kualitasnya kualitas yang bagus banget. Bisa dilihat nih dari warnanya, kuning hijau kayak gini, seger banget. Dia nggak ada kayak kecoklatan sama sekali tuh, nggak ada, busuk-busuknya nggak ada. Ini bener-bener seger. Nah, alpukat kayak gini nih yang bikin rasa es teler itu jadi beda dibandingkan dengan es teler di tempat lain. Alpukatnya manis foodies? Iya, alpukatnya manis banget, bukan kamu kok. Si alpukatnya ini gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Tingkat kematangannya juga pas foodies, karena kalau terlalu matang kayak bikin rasa alpukatnya jadi sedikit pahit ya, atau jadi malah tawar banget. Dan bahkan nih foodies, kalau alpukatnya nggak cocok malah bisa ngerusak rasa esnya sendiri. Bisa kecampur gitu pahitnya, makanya kualitas buahnya itu benar-benar harus diperhatikan. Berlaku juga buat kelapanya foodies. Daging kelapanya juga empuk dan ini enak loh. Pas banget foodies, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Kayak kelapa buat bikin santan kan nggak enak ya? Emang sih kalau buat es teler ataupun es campur itu kualitas dari isiannya itu harus diperhatikan banget nih foodies. Kalau dapet kelapa yang terlalu tua kan males juga ya, makanya ya jadi kayak bukan es teler gitu. Khasnya kan dari kelapa sama alpukatnya ini nih. Tuh, ya kan? Udah sih, ntar keburu kenyang loh. Itu masih ada mie bangka yang dari tadi udah ngantri tuh buat disantap. Ada 2 macam mie bangka nih foodies, yang asin sama yang manis. Kelihatan tuh dari mie-nya ya, yang manis agak kecoklatan, sementara yang asin lebih cenderung pucat. Sebenarnya ini manisnya juga nggak terlalu manis banget sih foodies. Manisnya tuh masih wajar. Ini juga gurihnya, asinnya nggak terlalu banget. Masih normal sih. Wah, kalau aku ditanya ini sama ini sukanya yang mana? Dua-duanya suka. Waduh, ini kok ya banyak banget ya porsi mie bangkanya. Udah kayak habis kerja jungkir balik nih makan mie sebanyak ini foodies. Mie-nya itu banyak banget porsinya. Tuh lihat, 1 mangkok itu benar-benar penuh. Ini sih sebenarnya buat dimakan 2 orang. Juga kayaknya masih cukup deh. Bakal tetap kenyang. Nggak tahu nih, bakal habis nggak ya? Sebanyak ini. Jadi kalau kalian emang ngerasa mie-nya nggak bakalan habis 1 porsi, bisa pesen setengah porsi ya. Daripada nanti kekenyangan, kan jadi mubazir. Kelihatan kan foodies, ini mie-nya tuh kan bikin sendiri ya. Jadi dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tuh, helaian mie-nya itu pas masuk ke mulut itu jadi benar-benar bisa cepet hilang, cepet digigit. Dan dia empuk banget. Nah, yang bikin beda sama tempat lain nih, rasa khas dari mie-nya. Helaiannya itu nggak tipis banget, jadi lumayan tebel gitu, tapi nggak keras ya foodies. Ini benar-benar halus dan lembut loh. Jadi bikin nagih deh. Jadi mie-nya ini, foodies, empuk banget, gampang digigitnya. Pantesan tadi masnya motong mie cuma gini doang. Set. Gampang, karena emang mie-nya empuk banget. Seperti mie bangka pada umumnya, di bagian atasnya kan dikasih potongan ayamnya foodies. Nah, ayamnya ini tuh gurih banget karena emang sudah dibumbui juga sebelumnya. Potongan yang kecil-kecil justru bikin pas banget nih kalau diaduk sama mie bangkanya. Jadi nyampur gitu foodies, ngeblend banget. Lanjut, kita coba bakso sama tahunya ya. Ternyata baksonya itu bakso halus nih. Lazis banget nih baksonya. Kalau misalnya bawa anak-anak mau makan ini, juga cocok karena dia bakso halus. Nggak susah digigitnya, nggak susah ditelan ya foodies.
Secara keseluruhan, semua perpaduannya itu mantap banget. Rasa mie bangkanya juara, es teler sama es campurnya lebih juara lagi foodies. Aduh rela nih kayaknya balik lagi ke sini ya buat makan paket lengkap foodies. Kalian kalau mau nyobain juga, ya udah langsung aja ya ke kawasan Sawo Jajar Bogor. Ajak tuh keluarga atau pasangan ya, dijamin gak bakalan nyesel deh. Aku mau lanjut makan dulu ya foodies ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan.